بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwah fillah rahimakumullah, saudaraku yang senantiasa dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah Allah pertemukan kita kembali di majlis ilmu ini, dan insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas hal-hal yang berkait dengan Ramadan, ya, persiapan Ramadan. Sebenarnya saya sudah siapkan sekitar kurang lebih 300 slide. Tapi karena mungkin pertemuannya hanya satu kali, kita bagi 3 saja. Ya, mudah-mudahan sekian slide cukup ya, nanti agak cepat dikit. Kalau detail ya mungkin 2, 3, 4 kali pertemuan ya. Tapi mudah-mudahan satu pertemuan kurang lebih ada 70 slide, mudah-mudahan bisa ya. 1 jam mudah-mudahan, atau nanti mohon maaf kalau lebih dikit. Baik teman-teman yang dimuliakan Allah, penting untuk terus mengingat amal-amal kita, apalagi amal-amal tersebut atau sekalipun amal-amal tersebut sudah terus-menerus diulang-ulang ya. Justru seharusnya amalan yang diulang-ulang itu harus lebih berkualitas ya. Jangan stagnan, jangan begitu lagi ya. Walaupun amalan tersebut memang begitu ya, harus terus di muhasabah ya, harus di muhasabah terus, karena bisa jadi ada tambahan atau mungkin ada perbaikan seperti itu. Nah, baik teman-teman yang dimuliakan Allah, persiapan Ramadan kita beri judul Syahrul Ramadan Syahrun Mubarakun ya. Syahrul Ramadan Syahrun Mubarakun. Bulan Ramadan adalah bulan yang diberkahi. Ini akan jadi bahasan kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan dari bahasan ini ada tambahan buat kita, atau ada yang lebih memperkuat lagi untuk kita amalkan. Baik teman-teman yang dimuliakan Allah, dari judul atau tema atau topik bahasan Syahrul Ramadan Syahrun Mubarak, kita coba angkat poin-poin pentingnya, yaitu 1, pengertian berkah menurut bahasa dan istilah.
Kemudian apa yang dimaksud bulan Ramadan adalah bulan yang berkah atau diberkahi berdasarkan ayat dan hadis. 3, bagaimana cara meraih keberkahan di bulan Ramadan. 4, tanda seseorang telah meraih keberkahan tersebut. 5, bagaimana kita menentukan awal bulan Ramadan. Mudah-mudahan cukup ya teman-teman ya waktunya. Baik, 5 poin ini ya, saya sudah siapkan kurang lebih tadi 70 slide ya. Jadi nanti kalau saya agak cepat mohon maaf ya. Baik, pengertian berkah menurut bahasa dan istilah. Di poin pertama, banyak orang yang bicara berkah tapi tidak paham. Ketika seseorang mendapatkan kemudahan rezeki berupa duniawiyah ya, padahal dia tidak sholat ya, padahal dia sholatnya jarang-jarang, ini berkah katanya. Itu enggak berkah ya. Berkah itu tidak identik dengan jumlah harus banyak, enggak. Tidak identik dengan banyak ya, tidak. Tapi bagaimana? Nah, ini teman-teman. Menurut bahasa, berkah itu adalah an-numu wa az-ziyadah. Ya, itu berkah. Secara bahasa, berkah itu an-numu ya, an-numu wa az-ziyadah. Numu itu berkembang, ziyadah itu bertambah. Ya, jadi andai orang yang hanya berkomitmen kalau berkah itu banyak jumlahnya, maka itu secara bahasa. Dan itu berlaku untuk siapa saja. Orang-orang kafir pun mereka bisa kalau hanya berpatokan pada sisi bahasa secara etimologis saja, itu berkah ya. Berkah. Apalagi di dunia ini memang Allah berikan tidak terbatas. Orang-orang yang menentang Allah pun Allah beri, bahkan bisa jadi lebih banyak jumlahnya. Ya. Nah, itu berkah, tidak salah, tapi secara bahasa. Secara bahasa. Namun secara istilah ini teman-teman. Berkah menurut istilah syar'i, yakni maksudnya Islam, adalah subutul khairi minal khairi. Artinya tetapnya kebaikan yang berasal dari yang baik. Yang dimaksud baik di sini halal. Ya. Yang dimaksud baik di sini sudah jelas halal. Tata caranya juga benar. Pokoknya semua yang menunjukkan ini berkah itu sudah ada di dalamnya. Jadi berkah menurut istilah syariat Islam adalah subutul khairi minal khairi. Tetapnya kebaikan yang berasal dari yang baik. Nah, bagaimana membuktikannya supaya kita paham dengan pengertian berkah menurut syariat ini? Harta tersebut tadi saya katakan tidak identik dengan jumlah, ya, tidak identik dengan banyak. Tapi harta tersebut digunakannya untuk taat kepada Allah. Itulah berkah. Ya, jadi sekali lagi teman-teman, harta itu disebut berkah adalah bila harta tersebut digunakannya untuk taat kepada Allah. Dan pengertian taat teman-teman sudah paham. Jangan lepas dari dua kata kunci taat itu. Pertama at-tauhid, yang kedua ittiba'ur rasul. Itulah taat. Tauhid dimaksud adalah menyembah Allah saja dan cara menyembahnya dengan benar. Makanya dimunculkan ittiba untuk membuktikan menyembah Allahnya itu dengan benar dengan ittiba Rasul. Ya, dengan ittiba Rasul, mengikuti Rasulullah. Dan ciri ittiba, bukti seseorang ittiba, 5,
Satu, meyakini yang dibawa Rasul, bahwa Al-Quran hadis itu benar dan isinya pasti ilmu, itu ittiba. Maka kalau sudah yakin yang dibawa Rasul itu adalah ilmu dan menjadi dalil dia beramal, dia tidak akan kemana-mana. Yang kedua, lakukan atau praktekkan atau amalkan yang Rasul perintahkan atau yang Rasul contohkan. Yang ketiga, jangan lakukan kalau Rasul tidak mencontohkan. Jangan lakukan kalau Rasul tidak memerintahkan. Keempat, utamakan hadis daripada pendapat. Dan yang kelima, jauhi kebid'ahan. Itu ittiba. Ya. Jadi ketika bicara taat, ketika bicara berkah adalah harta tersebut sekecil apapun, apalagi besar, digunakan untuk taat kepada Allah. Dan taat at-tauhid wa ittiba. Tauhid menyembah Allah saja dengan benar. Bagaimana caranya? Dengan ittiba Rasul. Ciri ittiba seperti apa? Satu, meyakini yang dibawa Rasul adalah benar, Al-Quran hadis. Yang kedua, lakukan apa yang Rasul contohkan atau perintahkan. Yang ketiga, jauhi, jangan praktekkan kalau Rasul tidak mencontohkan, kalau Rasul tidak perintahkan. Keempat, dahulukan hadis daripada pendapat. Dan kelima, jauhi kebid'ahan. Itulah harta berkah, teman-teman. Ya. Jadi kalau harta ini tidak digunakan untuk taat, maka tidak berkah. Bagaimana kalau kita ini kepleset menggunakan harta tersebut dengan tidak benar? Itu lain lagi. Tidak identik, wah jadi nggak berkah nih, enggak. Manusia itu memang tidak lepas dari jerat-jerat setan. Ya, manusia tidak disukai, manusia yang baik, yang soleh tidak disukai oleh setan, alias oleh iblis. Jadi iblis selalu menggoda. Makanya kita selalu ingat ketika bicara dosa, dua, fahsya mungkar, fahsya mungkar. Ya. Ketika kita jatuh, ketika kita sudah komitmen tahu kemungkaran dan kita jauhi, kita tidak akan jatuh kepada kemungkaran insyaallah. Yang ada jatuh kepada fahsya. Maka orang yang jatuh pada fahsya karena sudah meninggalkan kemungkaran akan segera bangkit dia. Itu persis seperti yang diwasiatkan, yang dinasihatkan, yang dinasehatkan Rasul kepada Mu'adz. Ittaqillah haitsuma kunt. Bertakwalah selalu engkau dimanapun berada. Bertakwalah selalu kepada Allah. Terus kata Rasulullah, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamuha. Segera ikuti keburukan dengan kebaikan. Itu maksudnya apa? Fahsya. Ya, jadi orang yang sudah meninggalkan mungkar tidak lepas dari jatuh kepada dosa, tapi dosanya fahsya yang kita bisa segera bangkit kembali. Nah, inilah harta berkah, teman-teman ya. Baik. Apa yang dimaksud bulan Ramadan adalah bulan yang berkah atau diberkahi berdasarkan ayat dan hadis. Tadi kita sudah punya frame, sudah punya gambaran. Berkah adalah berkait dengan harta, tidak identik dengan banyak, tapi berkah adalah harta itu digunakan untuk taat kepada Allah. Nah, tapi tetap kita butuh pertanyaan terkait dengan kata berkah yang ada dalam Ramadan. Ya. Apakah maknanya seperti yang kita sudah dapatkan secara istilah syar'i secara umum? Nah, lihat teman-teman ya. Apakah yang dimaksud bulan Ramadan? Apa yang dimaksud bulan Ramadan adalah bulan berkah. Ya, berdasarkan ayat dan hadis. Nah, lihat. Ini ada hadis diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dan Al-Baihaqi ya. Sahih li ghairi. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataakum Ramadan syahrun mubarakun faradallahu azza wa jal alaikum siyamah tubtahu fihi abwabus sama, atau dalam hadis lain jannah, wa tuglaku fihi abwabul jahim,
wa tughallu fihi maradatus syayatin lillahi fihi lailah khairun min alfi syahr man hurima khairaha faqad hurima. Ini hadis penting teman-teman, ya. Jangan sampai kita tidak mendengarnya, ya. Jangan sampai lagi kita tidak memahaminya. Dari Abu Hurairah dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ramadan telah datang kepada kalian, atakum, ya. Ia adalah bulan yang diberkahi. Allah azza wajalla telah mewajibkan kepada kalian berpuasa di bulan itu. Berpuasa di bulan itu, pintu-pintu langit dibuka alias pintu-pintu surga, dan pintu-pintu neraka ditutup, dan setan-setan pembangkang dibelenggu. Allah memiliki di bulan itu satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Barang siapa yang tidak mendapat kebaikannya, maka sungguh ia tidak mendapatkannya. Nah, ini sudah mulai jelas. Oh, pengertian berkah terkait dengan bulan Ramadan ini adalah ini diterangkan. Di sana ada hal-hal yang sangat menjadi dambaan dan seharusnya menjadi dambaan setiap kita. Apa itu? Kata Allah, kata Rasulullah SAW menyampaikan wahyu Allah, di bulan tersebut tuftahu fihi abwabus sama, dibuka pintu-pintu langit, maksudnya dibuka pintu-pintu surga. Artinya apa? Kita diperintah oleh Allah, walaupun dalam teksnya ini tidak kelihatan perintah, tapi secara kontekstual ini ada perintah, ya. Perintah kita untuk apa? Untuk bersungguh-sungguh meraih surga, bersungguh-sungguh minta dimasukkan oleh Allah ke dalam surga, dan perintah untuk kita bersungguh-sungguh diselamatkan dari neraka, dan perintah bersungguh-sungguh untuk bisa menantang iblis, ya, untuk bisa memerangi iblis, ya. Dan juga diperintah oleh Allah untuk mendapatkan pahala yang besar dari satu amalan, dari satu malam yang ada di malam-malam bulan Ramadan. Inilah mulai kita paham keberkahan yang dimaksud di bulan Ramadan. Maka otomatis harta benda yang kita miliki pun akan terpusat ke sana, digunakan untuk meraih apa yang Allah janjikan tersebut. Tapi caranya dengan apa? Faradallahu azza wa jal alaikum siyama, dengan cara siam. Semua insya Allah sudah tahu, walaupun nanti ada khusus bahasan ketika disebut siam, yang harus kita pahami adalah mengosongkan perut, menahan rasa lapar dan haus. Itu inti dari kata siam. Tapi bagaimana dengan kata siam? Allah bisa janjikan kita selamat dari neraka, Allah bisa janjikan kepada kita masuk surga dan lain sebagainya. Nah, maka disinilah perlu bahasan, ya, perlu dalil-dalil yang lain yang menjelaskan tentang apa yang ada dalam hadis ini. Baik ya teman-teman ya. Jadi sudah mulai tergambar supaya lebih mudah lagi. Jadi untuk mengetahui dan merasakan apa nih maksud bulan Ramadan itu bulan mubarak atau bulan yang diberkahi, berdasarkan hadis tersebut, hadis yang tadi adalah ini. Kita ya diperintah oleh Allah untuk berpuasa siam, untuk mengosongkan perut. 2, kita diperintah oleh Allah untuk menguatkan harapan masuk surga dan menguatkan harapan selamat dari neraka. 3, kita diingatkan dengan kuat oleh Allah bahwa kita harus selalu waspada terhadap godaan setan yang membangkang atau menolak kebenaran. Jadi di mana-mana yang namanya setan itu pasti menolak kebenaran, karena setan itu sifat dari iblis. Ya, semua yang
upayanya menjauhkan diri dan siapapun dari hak, dari kebenaran, itulah makna setan. Tapi itu merupakan sifat dari iblis, dan iblis sebarluaskan ke manusia dan ke harta benda. Ya, jadi Allah mewajibkan, Allah memerintah kepada kita untuk bisa menyelamatkan diri dari setan, membangkang ya, dan menolak setan yang mereka itu selalu menolak kebenaran. 4, Allah membuka rahmatnya buat hamba-hambanya untuk meraih ampunan serta pahala yang menakjubkan melalui diantaranya malam qadar. Ya. Jadi diantara cara Allah memberikan ampunan bisa menjadikan kita masuk surga adalah Allah beri kesempatan beribadah di malam qadar dengan mendapatkan pahala yang luar biasa. Kemudian 5, man hurima khairaha faqad hurima. Barang siapa yang diharamkan mendapat kebaikannya maka haram. Artinya ini, orang yang tidak sungguh-sungguh berjuang untuk meraih apa yang Allah janjikan tadi, mereka adalah orang-orang yang celaka. Ya. Jadi man hurima khairaha faqad hurima, maksudnya orang ini celaka kalau tidak sungguh-sungguh meraih apa yang Allah tadi sampaikan oleh Rasulnya. Ya. Tidak puasa, tidak sungguh-sungguh pengen masuk surga, tidak sungguh-sungguh berjuang untuk selamat dari neraka dan sebagainya, itulah orang yang syaqiyun, orang yang celaka. Baik ya. Berikutnya teman-teman. Ini hadis memperkuat. Man lam yada' qaula zur wal amal bih falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabah. Ini memperkuat kata siam, ya, bahwa siam itu adalah sesuatu yang identik dilakukan oleh umat Islam dimanapun. Apa itu? Mengosongkan perut. Tapi akankah bermanfaat untuk meraih nilai-nilai positif yang Allah janjikan tadi kalau hanya dengan siam? Ya. Lihat hadis ini teman-teman. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yada', barang siapa yang tidak meninggalkan qaula zur, ucapan zur, wal amal bih, dan perbuatan zur alias perbuatannya, falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabah." Maka Allah tidak butuh orang itu meninggalkan makan dan minum. Ya. Jadi kalau seseorang yang sedang mengosongkan perut, siam, tapi buat kita tetap namanya puasa, tapi dia tidak meninggalkan qaula zur dan amalnya, Allah nggak butuh. Alias apa? Allah nggak beri pahala. Ya. Jadi yakinlah di bulan Ramadan ini mayoritas, bahkan bukan mayoritas, boleh katakan semuanya, orang Islam pasti mengosongkan perut. Kenapa? Karena Allah perintahkan. Tapi tidak semua orang itu mengosongkan dirinya dari dosa. Nah, inilah yang dimaksud man lam yada' qaula zur, artinya jauhi dosa. Jauhi semua kemungkinan-kemungkinan yang berisi dosa. Baik kecil ataupun besar atau terlebih besar. Nah, jadi hadis ini menerangkan tentang perintah untuk meraih keberkahan dengan menjauhi perkataan zur dan perbuatan zur secara sungguh-sungguh melalui siam, melalui mengosongkan perut. Nah, untuk lebih jelas teman-teman, apa sih zur itu? Zur itu sebenarnya kata kuncinya batil, sesuatu yang bisa membatalkan, atau al-kadhib, dusta. Ya. Kita di dalam beragama nggak boleh dusta, alias nggak boleh bertentangan dengan yang seharusnya.
Jadi dusta itu ternyata bukan hanya lisan. Bukan, semua praktek perbuatan ketika bertentangan dengan yang seharusnya itu juga kadzib dan itu batil. Itulah zur. Nah, oleh karena itu setelah saya terus buka berbagai macam penjelasan dari para ulama yang menjelaskan tentang hadis, maka yang didapat makna zur adalah seperti ini. Subhanallah, kelewat teman-teman. Oh, tak. Kelewat teman-teman. Subhanallah. Ini, gak apa-apa kelewat. Ini makna zur. Perkataan zur, lihat, mencaci maki, mengumpat alias mengadu domba, menggibah, melaknat, berbohong, menyebar fitnah, menyebar berita hoax, mengajarkan ilmu yang salah, bercanda yang tidak hak, dan yang lainnya yang buruk melalui lisan. Nah, ini zur teman-teman. Ya, saya ulangi lagi. Perkataan zur, mencaci maki, mengumpat alias mengadu domba, menggibah, melaknat, berbohong, menyebar fitnah, menyebar berita hoak, mengajarkan ilmu yang salah, bercanda yang tidak hak, dan yang lain yang buruk melalui lisan. Silahkan bayangkan, ya, itulah zur. Sedangkan perbuatan adalah praktek ibadah yang tidak ada perintahnya. Tidak ada contohnya. Tadi disampaikan, ciri orang ittiba adalah lakukan yang Rasul perintahkan, yang Rasul contohkan. Yang tidak, jangan. Kalau dilakukan zur. Ya. Sudah tahu ini enggak ada contohnya, tetap saja dipaksakan. Itu berarti sedang berbuat zur. Ya, sedang melakukan zur. Jadi praktek ibadah yang tidak ada perintahnya, menulis dan atau membagikan hal-hal yang berkaitan dengan ibadah tapi didasarkan hadis dhaif. Banyak sekarang nih. Ya, Ramadan mau tiba, share hadis dhaif. Ya. Hadis tentang harus suami istri saling meminta maaf. Kalau nggak punya salah, masa harus minta maaf? Ya. Yang ada sahih itu mandzukiro hadisnya sama. Barang siapa yang aku disebut tapi tidak bersolawat, ya, maka dia rogima, celaka. Yang kedua, orang yang masih punya orang tua atau salah satunya tapi tidak berbakti, maka dia celaka, rogima, margum. Yang ketiga adalah orang yang di dalam bulan puasa tapi dia tidak meraih keberkahan, itu celaka. Nah, itu baru sahih hadisnya. Ya, Rasul mengaminkan 3 kali. Tapi kalau yang tadi yang suami istri harus saling minta maaf, kemudian kepada tetangga enggak, itu hadisnya tidak sahih. Nah, itu di-share mana-mana. Ya, isinya benar kelihatannya, tapi itu tidak, ya. Justru khawatir seperti yang sudah kita bahas kemarin, maudhu' diada-adakan, ya, alias maudhu' itu apa? Dibuat oleh orang yang dusta tapi mengatasnamakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, inilah zur teman-teman ya. Zur secara perbuatan, praktek ibadah yang tidak ada perintahnya. Menulis atau membagikan hal-hal yang berkaitan dengan ibadah tapi dasarnya pada hadis dhaif. Kalau dhaif di dalamnya ada maudhu'. Tidak maudhu', tapi maudhu' itu adalah dhaif. Hanya maudhu' spesifik apa? Dibuat oleh yang dusta, pendusta. Dhaif belum tentu maudhu', tapi maudhu' pasti dhaif. Dhaif itu lemah, ya. Seperti itu. Menggunakan pendengaran untuk mendengar yang batil, ya. Menggunakan panca indera untuk hal-hal yang mengakibatkan berdosa. Subhanallah, inilah bimbingan dari Allah buat kita teman-teman, ya. Baik,
Kita kembali ke sini dulu, nanti balik lagi ya. Kemudian ada hadis lagi, idza kana awwalu lailatin min syahri Ramadan sufidat sayatin. Jadi hampir mirip dengan yang tadi ya. Kalau tadi tughallu maradatu syayatin, kalau di sini sufidat asyayatin atau sufidatis sayatin wa maradul jin wa ghuliqat abwabun nar falam yuftah minha babun wa putihat abwabul jannah, kalau tadi sama ya, falam yuglaq minha babun wa yunadi al munadi ya baghiyal khair aqbil wa ya baghiyasy syarr aqsir walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika kullu lailah. Dari Abu Hurairah dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika tiba malam pertama bulan Ramadan, maka setan-setan dibelenggu. Pintu-pintu neraka ditutup, tidak ada satupun yang dibuka, dan pintu-pintu surga dibuka, tidak ada satupun yang ditutup. Dan ada penyeru yang menyeru. Nah, siapa? Kira-kira teman-teman merasa diseru atau tidak? Ya, seruan itu tidak terdengar sebagaimana speaker yang muncul dari masjid-masjid, enggak. Seruan itu hanya bisa didengar oleh hati-hati orang yang beriman. Ya. Bukan walakin la tasma' bisudur. Ininya mendengar, tapi yang di dalam hati tidak mendengar. Nah, apakah kita mendengar seruan ini? Nah, lihat teman-teman. Ada penyeru yang menyeru. Apa seruannya? Wahai pencari kebaikan, sambutlah. Wahai pencari keburukan, aqsir, berhentilah. Allah memiliki hak menyelamatkan hamba-hamba dari api neraka pada setiap malam di bulan Ramadan. Inilah seruannya. Jadi kalau teman-teman merasa diseru, enggak harus menanti-nanti suara dari atas. Hei, enggak. Inilah seruannya. Ya. Kalau memang kita berkomitmen untuk meraih keberkahan di dalam bulan Ramadan, apa kata penyeru ini? Ini. Sambutlah. Sambutlah ini mana tadi? Akbil, ya. Ya baghiyal khair, wahai perindu, pencari kebaikan, akbil, sambut Ramadan ini. Sambut Ramadan ini, ya. Bagaimana sambutnya? Dengan ilmu. Dengan ilmu. Ya, apa ilmu yang harus saya persiapkan untuk selama di bulan Ramadan ini untuk meraih keberkahan yang Allah janjikan, yaitu berupa selamat dari neraka, dimasukkan ke dalam surga dan lain sebagainya. Akbil, sambut. Ya, tapi jangan sampai karena saking gembiranya menyambut membuat hadis palsu. Man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu minan niran. Barang siapa yang bergembira dengan datangnya bulan Ramadan, maka akan diselamatkan jasadnya dari neraka. Cukup gembira saja tanpa ilmu ketika di Ramadan. Benarkah itu? Tidak. Ya, menjalani Ramadan tanpa ilmu hanya dengan gembira saja. Masih ingat teman-teman? Hudatsaul asnan. Hudatsa hanya memiliki gembira tapi tanpa ilmu. Siapa mereka? Yang bermanhaj khawarij. Ya, orang yang bermanhaj khawarij hanya punya nilai semangat tapi tidak ilmu. Nah, jadi akbil, ayo sambut katanya. Tapi waya biagasyar, wahai para perindu keburukan, pencari keburukan, pelaku buruk, aksir, berhenti. Dibuka kesempatan, walillahi utaqa. Allah punya hak, ya. Khusus di bulan Ramadan ini untuk apa? Untuk mengangkat, memerdekakan siapapun yang masuk neraka atau yang calon neraka atau yang ingin neraka,
Allah berhentikan, Allah berikan kesempatan untuk apa? Untuk minta kepada Allah, ya Allah selamatkan dari neraka. Dan itu terjadi kullu lailah, setiap malam. Setiap malam, teman-teman. Nah, berarti teman-teman sekarang adalah termasuk orang yang apa? Yang mendengar seruan tersebut. Kita termasuk orang yang mendengar seruan tersebut. Apa itu seruannya? Baik. Ayat, ya. Hamim wal kitabil mubin inna anzalnahu fi lailatin mubarakah inna kunna munzirin. Hamim, demi kitab Al-Quran yang jelas. Sesungguhnya kami, kata Allah, menurunkannya pada malam yang diberkahi. Sungguh kamilah yang memberi peringatan. Di sini ada kata lailatin mubarakatin, malam yang diberkahi. Saya coba buka berbagai macam tafsir, dan inilah di antara makna berkah. Allah turunkan rahmat, Allah turunkan magfirah, ya. Dan terkhususnya Lailatul Qadar, umumnya semuanya. Ya. Berarti ketika keberkahan berkait dengan malam Qadar adalah khairum min alfi syahr. Berkait dengan Allah memberi pahala yang nilainya lebih dari 1000 bulan. Ya. Jadi orang yang melakukan ibadah apapun yang memang itu ada ma'ruf, masuk ke dalam ma'ruf, maka Allah lipat gandakan seperti 1000 bulan lebih, atau lebih dari 1000 bulan. Nah, jadi berdasarkan tafsir dari beberapa kitab tafsir, yang dimaksud Lailah Mubarak adalah ini, fiha rahmah wal maghfirah, ampunan, ya. Wal barakah wahia lailah qadar. Seperti itu, teman-teman, ya. Jadi fokus saja pada ampunan, ya. Fokus ampunan, karena dengan ampunan itu segalanya Allah akan memberikan, ya. Dan dengan ampunan itu pula segalanya kita akan peroleh. Seperti itu. Baik. Summa andala Allahu Jibril ba'da dzalik ala Muhammad. Kemudian Allah menurunkan Jibril kepada Nabi Muhammad, ya. Dan dengan ayat dari surah, dan wa kana baina awal wa akhir 20 sana. Bahwa antara awal diturunkannya ayat dengan akhir diterangkan adalah 20 tahun. Inna kunna mundzirin, inna kunna mukhawifina bil Quran. Sesungguhnya kami, ya, kata Allah, menurunkan Al-Quran di antara tujuannya memberikan rasa takut kepada kita, ya. Takut kepada neraka, takut tidak masuk surga, takut menentang Allah, takut ibadahnya tidak benar, dan lain sebagainya. Baik. Berikutnya, ini yang tadi saya sampaikan, ini hadis yang sahih, ya. Hadis yang sahih. Tapi kalau hadis yang suami dengan istri harus bermaaf-maafan, kemudian dengan tetangga harus bermaaf-maafan, katanya, ketika menyambut Ramadan ini, itu hadisnya lemah, ya. Nah, ini yang sahih, teman-teman, ya. Sama, ini pun kalau hadisnya ini dipanjangkan, jadi Rasulullah mengucapkan ketika naik anak tangga mimbar, amin, amin, amin 3 kali. Sahabat pada bertanya-tanya, kenapa beliau tiba-tiba mengucapkan amin, amin, amin? Maka beliau jelaskan. Nah, di antara isi penjelasannya adalah ini. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ragima anfu rajulin dzukirtu indahu falam yusalli alayya, ya. Wa ragima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan thumma salakha qabla an yughfara lahu. Wa ragima anfu rajulin adraka indahu abawa al-kibar falam yudkhilahu al-jannah.
Dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, celakalah seseorang, aku disebut di depannya. Maksudnya apa? Nama Rasul atau jabatan Rasul, diam saja. Tidak Allahumma salli wa sallim alaih, atau tidak Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Tidak bersalawat. Maka kata Rasul ragima. Apa itu ragima? Kalau makna aslinya tersungkur sehingga mukanya, hidungnya rusak. Tapi dimaksudnya sini adalah celaka. Ya, celaka. Jadi orang yang mendengar Rasulullah disebut baik jabatannya atau namanya, diam saja. Ya, diam saja. Seperti jadi bersolawatlah dengan berbagai macam solawat yang redaksinya dari Rasulullah, bukan redaksinya membuat-buat sendiri, bukan. Ya, karena solawat itu redaksi ibadah, jadi tidak boleh kita menambah-nambah ataupun membuat-buat sendiri. Ya, seperti itu teman-teman. Celakalah seseorang, aku disebut-sebut depannya dan ia tidak mengucapkan salawat kepadaku. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Dan celakalah seorang yang berada di dalam dan celakalah seorang bulan Ramadan menemuinya datang. Jadi kita bukan mendatangi Ramadan, Ramadan mendatangi diri kita. Ya, jadi menjadi tamu kita. Kemudian meninggalkannya, Ramadan pun pergi sebelum ia mendapatkan ampunan. Nah, itu teman-teman. Ya, jadi begitulah orang yang celaka, Ramadan bersamanya dia tetap saja berdosa, tetap saja melakukan zur. Ya. Dan celakalah seseorang yang kedua orang tuanya berusia lanjut, namun kedua orang tuanya tidak dapat memasukkannya ke dalam surga, alias tidak berbakti, alias karena kebaktiannya. Ya. Jadi bersyukurlah teman-teman yang masih punya kedua orang tua. Ya. Kenapa ini? Allah berikan kesempatan, Allah menjadikan kedua orang tua sebagai penyebab kita masuk surga dengan catatan berbakti. Ya, seperti itu. Baik. Nah, jadi kesimpulan dari ayat dan hadis, ayatnya saya tidak keluarkan banyak ya. Ya, tapi cukup untuk mewakili bahwa yang dimaksud bulan Ramadan itu bulan yang berkah atau diberkahi berdasarkan ayat dan hadis adalah bulan ampunan dosa. Itu sebenarnya. Ya, intinya bulan Ramadan itu bulan ampunan dosa. Kalau dosa sudah diampuni, otomatis masuk surga, dimudahkan, selamat dari neraka. Demikian pahala yang Allah janjikan yang lain Allah akan berikan. Intinya di ampunan dosa. Intinya di ampunan dosa. Ya, dan untuk melakukan hal-hal yang menyebabkan kita diampuni dosa, inilah ilmunya yang harus kita perjuangkan. Ya, dan insya Allah kita akan bahas ya, ilmu yang menjadikan kita bisa diampuni dosanya oleh Allah. Baik. Poin ketiga, bagaimana cara meraih keberkahan atau ampunan dosa di bulan Ramadan. Tadi, ya bagial khair aqbil. Ini, wahai pencari kebaikan, perindu surga, perindu selamat dan neraka, aqbil, sambut Ramadan dengan apa? Bil ilmi, dengan ilmu, bukan dengan petasan. Ya, jadi saya ingatkan ke teman-teman, jangan menyambut Ramadan dengan petasan. Kalau ada putra putrinya yang pengen segala kembang api, kasih nasihat yang bijak, yang baik agar bisa menjauhi yang diinginkannya tersebut. Ya, karena petasan itu adalah menurut penjelasan yang pernah saya dapati dari satu buku namanya Parasit Akidah yang ditulis oleh Dedek Marzedek.
Itu adalah cara orang-orang Konghucu kalau nggak salah memanggil setan, ya, memanggil jin, petasan itu. Jadi kita jangan ikut-ikutan. Sambut Ramadan bila ilmi, ya, bukan saking gembiranya petasan berjuta-juta, itu sudah nggak berkah atau begitu, ya. Jelaskan ke putra-putri kita, nggak usah petasan, juga kembang api, ya, semuanya adalah bukan tradisi dari umat Islam yang harus kita ikuti. Tradisi umat Islam saja tidak semua kita ikuti. Kalau sudah menyangkut pada kerangka ibadah itu nggak boleh, ya, nggak boleh seperti itu. Nah, baik teman-teman, apa yang akan kita dapati dalam bahasan poin ketiga ini? Bagaimana cara meraih keberkahan alias ampunan dosa di bulan Ramadan? Nah, ini teman-teman, an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma Ramadana, barang siapa yang berpuasa Ramadan alias pada bulan Ramadan, wa qamahu, dan salat maksudnya tarawih, ya, imanan wahtisaban, dengan iman dan harapan pahala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, ya, niscaya akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Wa man qama lailatul qadar, dan barang siapa yang salat pada malam qadar, sebenarnya bukan salat saja. Menurut penjelasan para ulama hadis, walaupun pada teksnya dikatakan koma, di sini bukan koma saja, ya. Semua yang ma'ruf yang dikerjakan di malam tersebut masuk ke dalam kata koma. Ya, alih-alih menggunakan secara benar waktu dan tempat di malam tersebut untuk menaih pahala qadar, maka dengan iman dan ihtisab, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jadi di samping Allah beri pahala yang lebih baik dari 1000 bulan, intinya Allah beri ampunan. Ya, jadi orang yang diampuni Allah berikan yang lainnya. Kita mengejar pahala 1000 bulan, tapi caranya tidak benar. Bukannya dapat, malah dosa yang ada. Maka untuk meraih 1000 bulan tersebut, lakukan dengan imanan wahtisaban. Yang targetnya apa? Ampunan dosa, maka yang lain akan Allah berikan. Ya, jadi jangan sampai salah cara mengejarnya. Kejar utama itu ampunan dosa. Kalau ampunan dosa sudah dapat diampuni, Allah akan berikan semuanya sesuai dengan yang kita inginkan, cepat atau lambat. Ya, sekali lagi teman-teman, ini hadis penting. Man shoma Ramadana wa qamahu imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Wa man qama lailatul qadar imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Inilah sentral dari perjuangan kita, ya, di Ramadan. Ya, 3 amal inilah, ya, yang harus kita perjuangkan dengan imanan wahtisaban. Baik, untuk memperjelas apa imanan wahtisaban ini, diterimanya amal, diperolehnya pahala, diampuninya dosa adalah dengan imanan wahtisaban. Iman, ihtisab. Ihtisab itu harapan, ya. Harapan. Harapan apa? Harapan dapat pahala. Apa pahalanya? Diampuni dosa. Ya. Iman yang kita pahami dengan mudah adalah ilmu. Sekarang teman-teman tarawih nggak pakai ilmu, benar nggak tarawihnya? Nggak benar. Sedangkan iman itu adalah kelanjutan dari Islam.
Kita mengaku Islam harus bisa membuktikan amal-amal yang benar. Itulah iman. Maka iman itu tidak bisa dibuktikan sebagai bukti dari keislaman kalau tidak duduk di majelis ilmu dan ilmu yang dikajinya benar. Seperti tadi, kalau ilmu yang dikajinya nggak benar, zur masuknya, bukan dapat pahala, yang ada dosa. Maka iman yang dimaksud adalah ilmu. Ilmu yang seperti apa? Ini ilmu yang melahirkan kita berittiba. Ya, ittiba. Tadi sudah disampaikan ittiba cirinya 5. 1, yakini apa yang dibawa Rasulullah adalah benar sumber dalil, ilmu Al-Quran dan Al-Hadis. 2, kerjakan apa yang diperintahkan Rasul atau yang dicontohkan Rasul. Ciri ittiba yang 3, jauhi yang Rasul tidak perintahkan, jauhi yang Rasul tidak mencontohkan. 4, utamakan hadis daripada pendapat. Dan yang 5, jauhi kebid'ahan. Apa itu bid'ah? Al-mukhtalak, amal-amalan yang dibuat-buat, yang di luar Rasulullah SAW ajarkan. Nah, begitu teman-teman ya. Walaupun itu kelihatannya baik, tetap nggak boleh. Nah, ihtisab atau harapan, apa sih harapan? Harapan beda dengan hayalan. Kalau di dalam bahasa Arab, harapan itu roja. Untuk mendapati, untuk mengetahui dalam ayat atau hadis itu harapan, di antaranya ada kata-kata la'allakum tattaqun. Itu harapan, menunjukkan kata yang berisi di dalamnya harapan untuk kita berharap. Kata-kata la'alla. Nah, apa sih yang kita pahami ketika mendapati kata harapan? Roja dalam bahasa Arabnya, dalam syariat kita adalah keinginan untuk meraih sesuatu yang didasari oleh ilmu. Ketika yang dimaksud ilmu tadi yang kita yakini yang dibawa Rasulullah SAW, ya. Yang diyakini akan diperoleh di waktu yang akan datang. Jadi kalau ilmu itu secara struktural akan dilakukannya. Langkah-langkahnya secara ilmiah. Itulah namanya roja. Itu namanya harapan. Itu namanya ihtisab. Ya, ihtisab. Nah, kalau sudah bicara harapan, inilah ikhlas. Ya. Nah, kalau sudah ikhlas, menjadikan tujuan amal hamba meraih ridho Allah. Itulah ciri diterima amal ibadah. Ittiba dan ikhlas. Ikhlas dan ittiba. Jadi ittiba kaitan dengan ilmu, iman. Ikhlas kaitannya dengan praktek dari ilmu, praktek dari keislaman, yaitu iman. Itulah teman-teman, ya. Jadi cukup 2, Allah memberikan kepada kita alat untuk bisa mendapat ampunan tersebut. Pertama iman, yang kedua praktekkan iman tersebut. Nah, jadi praktek iman itu dengan benar, itulah namanya ihtisab, itulah namanya harapan, itulah namanya ikhlas. Ya, jadi ikhlas adalah menjadikan tujuan amal hamba meraih ridha Allah. Nah, inilah semua harus ini ridha Allah. Ya. Ketika bicara ridha, apa yang kita pahami? At-ta'zim wa ityanus thawab. Allah ridha kepada kita berarti kita dimuliakan oleh Allah. Ciri kita dimuliakan oleh Allah, Allah berikan pahala. Ciri kita diberi pahala, bersemangat terus beramal yang saleh. Tidak merasa cukup dengan yang sudah ada, tapi terus mencari dan mencari. Itulah ciri orang sudah mendapat ridho Allah. Dan berarti saat itu kita juga ridho kepada Allah. Apa? Kita itjanul amal. Kita muliakan Allah dengan cara beramal yang benar. Itulah kita ridho kepada Allah. Baik.
Dari hadis yang tadi kita sudah di-frame oleh Allah. Nih wahai hambaku, selama engkau berada di bulan Ramadan, fokuslah engkau ke 3 hal ini. Ya, jadi bulan Ramadan disebut syahrus syam. Tadi dalam hadis man shoma, ya, man shoma wa qamahu, syam dan qoma berdiri. Maksudnya syahrus syam. Yang kedua qamahu syahrul qiyam. Dan yang ketiganya man qama lailatul qadar sahru lailatul qadar. Inilah buruan kita. Inilah target selama kita di bulan Ramadan. Ya. Syahrus syam harus berpuasa. Syahrul qiyam tarawih. Syahrul lailatul qadar cari satu malam yang Allah janjikan pahalanya besar. Baik, sudah siap? Ini baru berapa slide teman-teman? Saya siapkan 70 slide nih. Baik teman-teman. Syahrus syam kita bahas satu-satu walaupun mungkin nanti agak cepat dikit. Syahrus syam bulan berpuasa. Baik, lihat penjelasannya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini tadi saya sampaikan kata-kata la'alla. Jadi kalau teman-teman mendapati kata la'alla di dalam ayat itu, di dalamnya tersimpan harapan milik kita. Ya. Kita itu punya harapan ya, dalam hidup ini ketika kita membaca ayat-ayat dan mendapati dalam ayat kata-kata la'alla. Dan di sana disebut oleh Allah la'alla, itu adalah harapan dan alat-alat untuk mencapai harapan tersebut sudah Allah siapkan. Nah, di dalam ayat ini ketika kita melihat terjemahannya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian berpuasa alias syam sebagaimana telah diwajibkan kepada orang sebelum kalian supaya kalian bertakwa. Ini jadi agar supaya mudah-mudahan itu diambil dari kata la'alla, artinya harapan. Tadi harapan sudah didefinisikan. Nah, untuk bisa menjadi orang bertakwa, jadi berharaplah kalian wahai hamba-Ku menjadi orang bertakwa. Dan di bulan Ramadan ini cara untuk menjadikan kalian bertakwa dengan kata Allah syam. Syam, kosongkan perut. Tapi Allah panggil siapa? Orang beriman dulu. Bukan orang Islam. Kenapa? Karena yang dimaksud iman sudah pasti Islam. Ya, makanya tadi idza tama'a tafarraqa wa idza tafarraqa tama'a. Di dalam syariat Islam itu berlaku kaidah ketika bersatu berpisah, ketika berpisah bersatu. Artinya ketika ayat mengatakan iman saja, maka inklusif di dalamnya ihsan dan Islam. Ya, di sini hanya iman sebut, maka di dalamnya sudah ada ihsan dan Islam. Makanya tujuannya jelas, tattaqun, bertakwa. Untuk menjadi takwa tanpa ilmu nggak bisa. Untuk menjadi takwa tanpa Islam dulu tidak bisa. Untuk menjadi takwa tanpa ihsan nggak bisa. Maka orang bertakwa pasti orangnya muslim, mukmin, muhsin. Ya, muslim, mukmin, muhsin pasti. Muslimnya artinya apa? Menyerahkan diri kepada Allah total untuk siap diatur oleh Allah. Maka dibuktikan tadi dengan mukmin keimanan. Pakai ilmu yang benar. Muhsin, ikat Islam iman ini agar tetap bernilai dengan ihsan. Disebutlah muhsin. Nah, maka di sini definisi takwa yang sederhana dan cukup populer dalam tafsir-tafsir adalah al-imtitsalu bi awamirillah wa istinabu nawahi. Artinya melaksanakan perintah Allah dengan cara mencontoh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan dibarengi dengan meninggalkan larangan-larangannya. Di sini tidak ada kata-kata Rasul. Kenapa kok dalam terjemahannya ada? Karena kata imtitsal dari kata misal.
Misal itu artinya contoh, berubah bunyi menjadi imtisal artinya bukan lagi contoh, mencontoh. Maka otomatis tidak ada yang dicontoh dalam beribadah benar hingga menjadi berada di posisi takwa kecuali Rasul SAW. Jadi inilah makna takwa teman-teman. Imtisal, mencontoh Rasul dalam beramal agama. Kalau tidak bisa. Kalau tidak, zur namanya. Ya, kalau tidak beribadah dengan mencontoh Rasul, zur namanya. Wal'iyadzubillah. Baik. Sinonim takwa ini penting juga. Ya, ketika kita bicara takwa bukan hanya sebatas tadi, tapi perlu ada kata-kata lain seperti berhati-hati. Orang takwa berhati-hati. Ya, selalu bermuhasabah, sudah benar belum ya? Yang tadi saya kerjakan ada kekeliruan tidak ya? Terus mengevaluasinya. Ya, sikap hati-hati dari orang bertakwa itu cukup kuat. Ya, tidak asal saja sebelum betul-betul perhatikan, ketika diperhatikan, setelah diperhatikan, itu orang bertakwa. Ya, menjaga diri, memelihara diri, membentengi diri agar tidak jatuh kepada perbuatan dosa. Itu bertakwa, ya. Tidak asal yang penting ibadah tenang aja, itu enggak bertakwa. Orang yang asal udah kerjakanlah, itu tidak bertakwa. Orang bertakwa itu enggak seperti itu, hati-hati, ya. Mensucikan diri dari kotoran lahir batin, membersihkan diri dari kotoran lahir batin. Selalu memperhatikan hati orang bertakwa tuh. Ya. Hatinya harus bersih dari dosa, fisiknya harus bersih dari hal-hal yang Allah tidak sukai. Najis, ya. Lisannya juga dijaga dari hal yang Allah tidak sukai. Ya, seperti itu. Walaupun tadi tidak menutup kemungkinan kita akan tetap jatuh pada hal yang tidak Allah sukai, tapi itu ujian dari Allah, yaitu dalam koridor fahsya, bukan mungkar. Ya, orang yang sudah bertakwa benar, dia tidak mau melakukan ibadah-ibadah yang kita kenal dengan kata bid'ah. Tapi lisan ini kemungkinan saja akan jatuh pada dosa. Kenapa? Itu ujian dari Allah. Ya, agar kita tidak merasa wala tuzakku anfusakum, agar jangan merasa suci. Ya, tapi dengan itu Allah ingin kita terus tambah dekat dan tambah dekat kepada Allah. Nah, kemudian takut kepada Allah saja, khosyah, kemudian menyerahkan diri, menyembah, mengikhlaskan diri. Ini minimal sinonim dari takwa, ya. Takut khauf masih ingat? Takut kepada benda-benda Allah karena ada bahayanya. Itu khauf. Dan kita bisa menghindar diri dari rasa takut tersebut. Tapi kalau khosyah, rasa takut yang tidak bisa dihindari, yaitu kepada Allah. Dimanapun kita berada, apapun kondisi kita, tetap rasa takut kepada Allah, kita tidak bisa lari dari Allah. Tapi kalau dari makhluk-makhluk Allah yang mengancam diri kita, bahayanya kita bisa lari. Kita bisa lari, itu namanya khauf. Dan khauf dengan khosyah itu harus kerjasama. Ya, khauf dengan khosyah tidak boleh berpisah, harus kerjasama. Intinya orang yang khaufnya benar menimbulkan khosyah. Kenapa? Khauf itu perintah Allah untuk berikhtiar. Khosyah lahir dari khauf, khauf melahirkan khosyah dan sebagainya. Jadi khauf dan khosyah tidak boleh berpisah. Baik teman-teman, puasa, ya, ini tadi saya sampaikan Allah mewajibkan di dalam ayat itu siam. Ini mana siam? Siam adalah menahan diri untuk tidak makan dan minum dan tidak berhubungan suami istri dan hal lain yang bisa membatalkan siam. Jadi siam identik dengan fisik, ya, dengan fisik. Sedangkan saum terkandung dalam la'allakum tattaqun. Ya, jadi selama kita ini menahan lapar haus, selama itu pula kita bertakwa kepada Allah. Hindari hal-hal yang menyebabkan kita berdosa. Andai pun siamnya lancar sampai maghrib, tapi kalau lisannya tidak terjaga, ya, dan lain sebagainya, dia tidak dapat pahala. Seperti tadi hadisnya sudah, man lam yada' qaulaz zur wal amal bi
falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'ama wa syaraba. Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dan perbuatan yang zur, maka Allah tidak butuh dia berpuasa, alias mengosongkan perutnya. Nah, baik teman-teman ya. Jadi saum adalah menahan diri dari tidak berbuat dosa. Lanjut. Ini hadis yang tadi menguatkan saja. Ya, man lam yada'qala zur. Jadi zur itu mana aslinya apa teman-teman? Al-kadzibu atau al-batil. Itu makna zur. Ya. Al-kadzibu atau al-batil. Batil berarti batal. Ya. Batil atau membatalkan. Kadzib berarti menentang. Jadi semua praktek-praktek yang salah, ya, itu batil, itu kadzib, itulah zur. Jadi kalau kita puasa, tapi ibadah-ibadah yang bid'ah masih asik saja digunakan, puasanya tidak berhasil. Ya, la'allakum tattaqunya tidak berhasil. Ya. Menahan perutnya dari lapar berhasil, tapi pahala yang Allah janjikan menjadi orang bertakwa, dimasukkan ke dalam surga, diselamatkan neraka dan sebagainya tidak berhasil. Ya, baik. Khalas, ada siap. Tadi ini sudah ya. Tadi ini sudah. Perkataan zur adalah mencaci maki, mengumpat alias mengadu domba, menggibah, melaknat, berbohong, menyebar fitnah, menyebar berita hoak, mengajarkan ilmu yang salah, bercanda dengan tidak hak dan lainnya yang buruk melalui lisan, itu zur. Perbuatannya praktek ibadah tidak perintahnya, tidak contohnya, menulis dan atau membagikan hal-hal yang berkaitan dengan ibadah tapi di dalam hadis dhaif, tidak benar, menggunakan pendengaran untuk mendengar batil, menggunakan panca indera untuk hal-hal yang mengakibatkan berdosa, semua perbuatan zur. Ya. Nah, ini dibuktikan oleh Rasulullah. Rubba shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wa rubba qaimin laisa lahu min kami ila sar. Lihat prakteknya. Padahal ini amalan inti dalam bulan Ramadan. Syahrul Syam, Syahrul Qiyam. Nanti di ujung-ujungnya Syahrul Lailatul Qadar. Tapi apa kata Rasulullah SAW? Berapa banyak atau betapa banyak? Ya, boleh diartikan berapa banyak atau betapa banyak. Ini kata sedang mengungkapkan satu kesedihan, satu keprihatinan, hal-hal dari hal yang negatif. Betapa banyak atau berapa banyak orang yang berpuasa menahan lapar haus, dia itu tidak mendapatkan pahala dari menahan lapar hausnya kecuali dan berapa banyak orang yang salat malam juga tidak mendapatkan pahala kecuali begadang. Ya. Jadi kalau siangnya tidak mendapatkan pahala kecuali lapar dan haus, kalau malamnya taraweh gak dapat pahala taraweh kecuali begadang. Maukah teman-teman seperti ini? 1 bulan, wala'iyadzubillah. Ya, wala'iyadzubillah. Kasihan. 1 bulan selesai 0. Mendingan kalau 0. Kalau dosa gimana? Udah pasti dosa. Ya. Bukan hanya draw, bukan hanya zero, tapi dosa isinya. Wala'iyadzubillah. Baik, lanjut teman-teman. Hal-hal yang mereka dengan puasa, bukan banyak ya. Gimana nih? Waktunya sudah habis. Gimana teman-teman nih? Apa Sabtu depan perlu lagi? Atau sekarang 2 jam? Lihat, hal-hal yang mereka dengan puasa, adab-adab puasa. Di dalamnya adab-adab puasa maksudnya ya. Lihat teman-teman. Rukun puasa. Jadi ketika puasa kita harus tahu rukun. Ya. Nih, arkanus syam menurut para ulama 2, an-niyatu dan al-imsak. Ketika bicara niat, apa yang harus kita pahami? Hakikat niat, waktu niat,
dan niat setiap malam. Ketika bicara imsak, apa itu? Al-imtina' anit ta'ami wasyarab wal jima' min tulu'il fajr ila ghurubi syams. Ya. Hakikat niat saya sudah jelaskan sih. Di baliknya saya terjemahkan teman-teman. Ar-ruknu ma yatawaqqafu 'alaihi sihhatu syai'. Rukun adalah sesuatu yang menentukan sahnya pekerjaan atau perbuatan. Dengan kata lain, rukun adalah sesuatu yang harus ada ketika perbuatan itu dilakukan. Ya. Nah, jadi orang-orang yang puasa siam, kalau dia kosong terus, benar secara bahasa, ya. Hanya tadi tidak dapat pahala. Ya. Kalau rukun menahan lapar hausnya yang disebut siam, selama dia kosongkan itu sudah benar. Tapi bukan hanya itu targetnya. Targetnya la'alakum tattaqun. Ya, bukan hanya sebatas menahan lapar haus, bukan. Ya. Nah, maka di sini rukun puasa ada dua, an-niyat. Ya, niat atau hakikat niat. Hakikatun niat adalah qasdu syai'in muqtaranan bi fi'li. Artinya keinginan yang kuat di mana? Di dalam hati. Bagaimana berikutnya? Praktekkan dengan perbuatan. Jadi kalau teman-teman mau minum, nggak harus mengatakan saya niat minum, nggak harus. Tinggal apa sih yang dicontohkan Rasul ketika minum? Praktekkan, pegang tangan, bismillah. Inilah niat. Keinginannya untuk mempraktekkan apa yang sudah kita ketahui dari Rasulullah berkaitan dengan minum. Nah, maka hakikatnya itu nggak perlu diucapkan, tapi dibuktikan dengan amal yang benar, yang memang kita sudah mendapatinya dari Rasulullah SAW terkait dari yang diinginkan tadi. Ya, jadi itu hakikatnya teman-teman. Yang kedua, al-imsak, menahan. Menahan apa? Menahan diri dari hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Dari kapan? Nah, dari sebelum fajar alias waktu sholat subuh. Ya, dari papajar. Waktu sholat subuh masuk, dari situlah kita mulai menahan, ya, perut kita dari hal-hal yang bisa membatalkan siam kita. Sampai kapan? Sampai terbenam matahari. Nah, jadi kalau teman-teman ini makan sahur, nanti ada bahasanya jangan sahur dari jam 2, jam 1. Rasulullah itu sahur mendekati azan. Ya, sekitar 40 menit atau 20 menit, ya. Jadi jam 1 sahur itu bukan sahur, itu makan malam. Sahur itu adalah waktu yang berada di akhir malam menjelang waktu subuh, itu namanya sahur. Ya. Apa itu sahur? Sahur adalah waktu yang terakhir dari malam dan menjelang subuh, itu namanya sahur. Jam 1 bukan sahur. Jam 2 bukan sahur. Jam 3 juga bukan sahur. Sahur itu sekitar 40 menitan lah paling longgarnya menuju, ya, itu. Lebih pendek lagi lebih bagus. Ya, seperti itu. Kecuali mau habis 4 piring boleh. Ya. Nah, itu teman-teman ya. Jadi kapan kita makan sahur? Ya jangan udah habis nih waktunya 10 menit lagi imsak. Enggak. Makanlah, ya. Justru kalau imsak ini ya ada waktu 10 menit, bisa 1 piring? Bisa. Ya. Jadi batasnya adalah ketika masuk waktu yang kalau azan itu tepat dikumandangkan, selesailah itu waktu kita bersahur. Ya. Kalau belum azan dan dikumandangnya dengan tepat, kita masih boleh makan. Azan ada 2, azan Bilal dan azan Maktum. Azan Maktum itu azan yang masuk subuh, masuk sholat, masuk waktu subuh. Sedangkan azan Bilal, azan yang kalau memang mereka hendak puasa, diberitahu, ayo masih ada waktu untuk bersantap sahur. Itu azan Bilal, azan pertama. Azan Maktum,
Adzan waktu sudah masuk sholat subuh. Begitu teman-teman. Tapi kita sulit untuk mempraktekkan dua azan ini. Kalau kedengaran, wah aliran sesat nih. Jadi bingung kita. Ya, azan 2 kali bilang aliran sesat. Ya, seperti itu. Padahal 2 kali azan Bilal waktu malam untuk memberitahu di antaranya bagi yang puasa ayo makan. Nanti azan maktum sudah selesai sahur, waktunya sholat. Seperti itu, ya. Jadi as-salatu khairu minan naum itu sebenarnya adanya di azan pertama. Azan keduanya yang menunjukkan waktu sholat itu tidak demikian. Sebenarnya begitu. Waktunya gimana teman-teman nih? Ini masih banyak sekali. Gimana? Nah, ini waktu niat teman-teman. Waktu niat kapan? Man lam yujmi' as-siyama qabla al-fajr fala siyamalah. Barang siapa yang tidak mengumpulkan, tuh ya. Barang siapa yang tidak niat sebelum fajar, maka puasanya tidak sah. Gimana maksudnya teman-teman? Itulah sahur. Jadi dengan teman-teman sahur yang maksimalnya sebelum waktu subuh, itu namanya niat. Itu namanya niat. Ya, kenapa? Ada penjelasan nanti tentang bagaimana pentingnya makan sahur. Ya. Baik, jadi niat itu nampak dengan santap sahur, walaupun tidak banyak sahurnya. Ya. Baik. Lihat teman-teman. Nah, ini sahur, ya. Lihat kata Rasulullah, tasaharu. Ini perintah. Ya, walaupun ulama berikhtilaf dalam menyimpulkan kata tasaharu. Ada yang mengatakan wajib. Karena namanya al-amru yadullu 'alal wujub. Setiap perintah itu menunjukkan wajib. Tapi yang mengatakan tetap walaupun demikian sunnah. Ya, sunnah seperti itu, ya. Tapi ditunjukkanlah bahwa kita mau puasa itu dibuktikan dengan seperti itu, ya. Dengan bangun sebelum subuh, makan sedikit atau minum sedikit, membuktikan bahwa besok tuh mau puasa. Kenapa? Beda dengan puasa sunnah. Ya, puasa sunnah enggak seperti itu. Andai mau begitu boleh. Andai pagi-pagi nanya kepada istri, misalnya manggilnya sayang, yang ada buat sarapan enggak? Enggak ada. Ya sudah, saya puasa. Nah, puasa sunnah boleh seperti itu. Ya, boleh spontanitas andai kita tidak mendapati makanan di pagi hari untuk sarapan. Tapi kalau puasa wajib tidak begitu. Harus dilakukan keinginan untuk berpuasa itu sebelum pagi. Makanya ditandai dengan tasaharu fa inna fis sahuri barakah. Bersantap sahurlah kalian karena di dalam sahur ada keberkahan. Begitu ya teman-teman ya. Apa yang dimaksud berkah? Menguatkan puasa, menjadikan semangat bagi yang berpuasa. Jadi ketika kita sahur itu semangat, besok saya puasa, besok saya meraih pahala, dengan sehari ini meraih surga, selamat di neraka. Bahaya, apa namanya bahagia. Semangat bagi yang berpuasa menjadi penyebab bertambah cinta kepada puasa, meringankan kesulitan yang mungkin terjadi saat puasa, menjadi wasilah bisa bangun di kesempatan turun rahmat. Ya, orang yang bangun di waktu sahur beristighfar diabadikan dalam ayat. Ya, diabadikan dalam ayat. Alladzina yastaghfiruna bil ashar aw apa fil asharihum yastaghfirun. Ya, seperti itu. Jadi menjadi wasilah bisa bangun di kesempatan turunnya rahmat, di mana doa mustajab, dibuka pintu istighfar, waktu utama sholat malam, waktu mempersiapkan diri untuk sholat fajar, sholat subuh. Ini antara menurut ulama, ini bahasa Arabnya. Kalau teman-teman mau ini bahasa Arabnya, ini terjemahannya. Inilah mengapa Rasulullah mengatakan tasaharu fa inna fis sahuri barakah, karena diteliti oleh ulama inilah keberkahan yang ada dalam santap sahur. Sedikit lagi teman-teman ya, walaupun masih panjang sebenarnya.
Nah ini teman-teman, berapa waktu antara selesai sahur mereka dengan masuk waktu salatnya? Yang menjawab 50 ayat. Itulah makan sahur Rasulullah, waktu. Ya, 50 ayat kira-kira berapa? Para sahabat ketika mengatakan 50 ayat itu sudah menjadi ukuran jam kita. Kalau kita tergantung ayatnya apa yang pendek apa yang panjang. Nah, gitu kan? Tapi para sahabat sudah menjadi ukuran 50 ayat itu sudah standar mereka. Mungkin kalau diwaktukan oleh kita sebagaimana jarak antara azan Ummi Maktum dengan Bilal. Ya, jadi tidak nyampe 1 jam. Sekitar mungkin ya katakanlah 20 sampai 30 menit. Ya, di 20 sampai 30 menit seperti itu. Nah, ini teman-teman ya. Jadi sekarang tidak lagi sahur jam 1. Sahur itulah yang tasaharu. Tasaharu, bermakanlah pada waktu sahur, itu maksudnya. Ya. Baik. Menyegerakan berbuka. La yazalun nas bi khair ma'ajjal. Kalau sahur melambatkan, kalau berbuka justru mempercepat. Ya. La yazalun nasu bi khair ma'ajjalu al-fitra. Senantiasa manusia berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka. Gimana teman-teman? Saya dari 5 bahasan ini tidak semuanya saya sampaikan, tapi ini sebentar menyegerakan buka. Kemudian idza afṭarahadukum falyuftir ala tamar, jika seseorang berbuka ya, maka berbukalah dengan kurma. Jika tidak ada kurma, maka berbukalah dengan air karena air itu suci. Ya. Jadi kalau tidak ada kurma, jangan marah-marah, mana kurmanya? Enggak, tapi dengan air, ya, seperti itu. Nah, kurmanya yang seperti apa nih? Dijelaskan lagi. Lihat teman-teman. Kalau di sini tamar itu kurma yang sudah jadi, yang sudah teman-teman saksikan, ya, yang sudah warnanya begitu coklat atau merah. Nah, ada lagi rutob, ya. Karena Rasulullah SAW yubtiru ala rutobat qabla ayyusalliya. Fa in lam takun rutobat fa ala tamarat. Fa in lam takun hasan hasawat min ma. Dari Anas bin Malik berkata Rasulullah SAW berbuka dengan beberapa rutob. Teman-teman sudah tahu kalau rutob adalah kurma yang masih mengkel, ya, masih mengkel. Sekarang insya Allah di Indonesia juga sudah banyak, ya, asal mencari saja. Rutob sebelum melakukan sholat. Jika tidak ada rutob maka dengan tamar tadi, ya. Dan jika tidak ada tamar maka beliau minum beberapa air. Ya, beberapa teguk air, bukan beberapa air. Beberapa air berarti ada air sirup, ada air teh. Ini beberapa teguk air. Ya. Nah, ini doanya teman-teman. Dhahabadh-dhama wabtallatil 'uruq wa thabatal ajru insyaallah. Doa berbuka puasa, ya, yang ulama juga berijma dari hadis ini adalah dhahabadh-dhama'u wabtallatil 'uruq wa thabatal ajru insyaallah. Telah hilang dahaga dan telah basah tenggorokan dan telah tetap pahala insyaallah. Kapan diucapkan? Kalau melihat teksnya dhahabadh-dhama'u itu fi'il madhi. Berarti setelah kita menyantap, setelah kita minum. Tapi boleh tidak kita ucapkan sebelumnya? Boleh. Ya, boleh. Kenapa? Karena namanya doa itu sebelum kita lakukan. Ya, jadi berharap. Jadi teman-teman harus paham, teks-teks doa terkadang menggunakan fiil lampau, fiil madhi. Tapi bukan berarti harus dilakukan setelah. Walaupun secara teks tulisan fiil madhi maknanya adalah fiil mudhari. Maka mengucapkan doa dhahabadh-dhama'u bisa sebelumnya, bisa setelahnya. Nah, bagi yang setelahnya bismillah dulu, makan, buka, setelah itu doa. Bagi yang pengen dua-duanya bismillah kemudian doa. Dua-duanya tidak apa-apa. Ya, seperti itu teman-teman ya. Jadi dhahabadh-dhama'u wabtalatil 'uruq wa thabatul ijra insyaallah. Bagaimana dengan
Allahumma lakasumtu, sebenarnya hadisnya lemah. Ya, andai pun kita mau pakai, jangan menyebarluaskannya. Ya, jangan menyebarluaskannya. Seperti itu. Kalau menyebarluaskannya, khawatir nanti diikuti dan dianggap bahwa ini adalah dari Rasul dan bahwa ini sahih, tidak ya? Meningkatkan tadarus Quran. Jadi perbanyak baca Quran. Tadarus apa makna teman-teman? Tadarus itu bukan qiraah saja, tapi disertai memahami dan setelah itu berbagi. Itu makna tadarus. Ya. Kalau tilawah dia baca, dipahami, minimalnya untuk sendiri. Kalau sudah tadarus, dia baca, dia pahami, dia berikan kepada yang lain. Nah, jadi yang diidealkan terkait dengan memperbanyak baca Al-Quran di Ramadan adalah tadarus. Target khatam boleh, tapi jangan sampai lupa dari makna tadarus. Pahami, ya. Jangan teman-teman berlomba-lomba khatam sampai 10 kali, tapi tidak paham, tidak bermanfaat. Ya, khawatir tidak bermanfaat. Ya, seperti itu. Baik, singkat-singkat teman-teman ya. Ini hadisnya. Kemudian ini tadarus bahwa Al-Quran itu pertama hudan, bayinatul huda wal furqan. Ya, ini ayatnya yang menyuruh kita tadarus. Dan saya sudah gambarkan ini supaya teman-teman mudah memahami. Isi Al-Quran tidak lepas dari hudan. Dimaksudkan pengetahuan. Kenapa disebut pengetahuan? Sedangkan pengetahuan itu informasi. Pengetahuan itu informasi yang masih perlu penjelasan lagi. Itulah Al-Quran. Bagi siapapun yang baca, pasti itu informasi. Siapapun yang baca, walaupun dia pintar bahasa Arab, ketika awal membaca disebut dengan hudan. Nah, dia kemudian mendekati, ingin tahu apa yang terkandung dalam ayat itu, namanya bayinat. Oh, ternyata ketika sudah membaca satu ayat, dia butuh ayat lain untuk menjelaskan lagi. Maka ayat Al-Quran isinya bayinat. Dan setelah itu dapat kesimpulan, namanya furqan. Jadi setiap ayat itu mengandung 3. Hudan, bayinat, huda, terus seperti itu. Ya, makanya inilah tujuan tadarus, berbagi ilmu. Ya, nah jadi ujung-ujungnya apa? La'allakum tashkurun. Bersyukur. Apa bersyukur tadi? Harta yang berkah, menggunakan nikmat Allah untuk ketaatan kepada Allah. Itulah bersyukur teman-teman. Baik. Kalau sudah lanjut. Man fattara shaiman kana lahu mithlu ajri. Barang siapa yang memberi makan kepada orang yang berbuka puasa. Berarti teman-teman mulai nih, di orang puasanya yang benar enggak nih? Kita mulai selektif sekarang. Ya. Memberi orang yang berbuka puasa yang seperti apa nih? Nah, sekarang sudah mulai selektif. Kenapa? Karena tadi kalau dia puasa tapi zur, manfaat enggak? Khawatir tidak bermanfaat. Ya. Walaupun itu skala prioritas, kita tetap beri mereka. Tapi kita harus selektif juga, mana yang kita prioritaskan. Ya, seperti itu. Tidak juga kita harus mendiskredit, dia mah puasanya enggak benar, jangan. Tidak juga seperti itu. Ya. Tapi skala prioritas, mana yang lebih diutamakan, ya. Seperti itu teman-teman. Jadi pahalanya memberi makan orang yang berbuka puasa, puasanya benar, itu luar biasa. Sekarang teman-teman tahu, dia puasa tapi dia begitu tiap hari menggibah orang. Kita memberi makan, dapat puasa, dapat pahala enggak? Kan tadi dia gibah terus, dia mencaci maki, enggak dapat pahala. Ya, tapi kita kasih makan buat Pak Agung nih. Pak Agung dari pagi baca Quran, pahami. Ya, pahala yang dilakukan Pak Agung jatuh ke kita. Lihat hadisnya ini, ya. Kana lahu mithlu ajrihi. Dia mendapatkan pahala seperti yang dilakukan oleh orang yang puasa tersebut. Apa yang dia lakukan selama puasa akan kita dapati ghaira annahu la yanqus min ajri, enggak dikurangi. Pak Agung jangan khawatir jadi berkurang pahalanya, jangan kasih ke saya nanti berkurang pahala saya, enggak.
Ya, jangan khawatir ketika ada yang memberi bukaan, jangan, saya takut pahala saya berkurang, diambil kamu. Tidak, min ghairi, ya, ghaira annahu la yanqus, tidak berkurang. Nah, teman-teman ya. Senantiasa menjaga ketakwaan. Tadi sudah, ya, menjaga ketakwaan, kemudian terakhir memperbaiki taubat yang tadi. Nah, baik teman-teman, ini kesimpulan, membiasakan bangun di waktu sahur untuk meningkatkan kualitas serta kuantitas keimanan serta ketakwaan dengan salat, berdoa, taubat, beristighfar dan lain-lainnya. Berupaya mencari rasa bahagia dengan terus memohon bimbingan Allah dan menerima takdir-takdir Allah. Membaca Al-Quran serta mentadaburinya dengan tujuan menghidupkan hati. Nah ini, mencerdaskan pemikiran, mencerdaskan pemikiran. Memperbaiki amal hingga menjadi jalan menuju ridha Allah. 4, meningkatkan kedermawanan dan sebagainya. Inilah puasa yang benar. Ya, inilah puasa yang benar. Ya, seperti itu. Gimana teman-teman? Sudah selesai aja? Ini masih banyak. Syahrul Qiyam, ya. Intinya Syahrul Qiyam adalah tarawih. Tarawih itu adalah tahajud. Ya. Tarawih karena dilakukan di malam Ramadan dengan cara beristirahat 4-4-3, sedangkan tahajud 2-2-2 itu di bulan selain Ramadan. Tarawih dan Ramadan adalah sama-sama qiyamul lail. Karena tahajud dan tarawih adalah sama-sama qiyamul lail, hanya beda waktu, maka mengenai jumlahnya pun sama. Nah, lihat. Ini ya. Tarawih, ini lihat. Salat berjamaah di malam-malam bulan Ramadan disebut tarawih. Mengapa? Karena pertama kali mereka melaksanakan salat ini dengan beristirahat kapan? Setiap setelah 2 salam. Maksudnya 2 salam, 2 rakaat, tidak duduk dulu, bangkit lagi, sholat 2 rakaat, salam, baru istirahat. Ya. Dan diceritakan dari Yahya, melaksanakan sholat ini dengan istirahat setiap setelah 2 salam. Dan diceritakan dari Yahya bin Bukhair dari Alaith bahwa mereka beristirahat sekitar selama yang dibaca imam sholat dalam 1 rakaat. Mi'ain atau mi'in, ratusan. Jadi istirahatnya itu karena setelah membaca dalam 2 rakaat ratusan ayat. Dan diceritakan itu umumnya surat Al-Baqarah dan Ali Imran. Nah, itu teman-teman ya. Jadi setelah beberapa 100 ayat dalam 2 salam, ya, berarti 4 rakaat baru istirahat. Ya. Nah, ini teman-teman beberapa rakaat tarawih dan bagaimana caranya. Nah, ini teman-teman, ini hadis yang menerangkan 11 rakaat, ya. Umarul Khattab qala amara Umarul Khattab, Umar bin Khattab memerintah Ubay bin Ka'ab dan Tamim Ad-Dari ayyakuma linnas untuk menjadi imam, ya. Berapa banyak? 11 rakaatan, 11 rakaat. Qala, seorang sahabat mengatakan, qad kana al-qari si imam yaqra'u bil mi'in, membacanya ratusan. Hatta kunna na'tamidu 'alal asa, sampai kami bawa tongkat saking berdirinya lama. Bawa tongkat untuk apa? Untuk bisa berdiri lama, ya. Min tulil qiyam, karena lamanya berdiri. Wa ma kunna nansarifu illa fi furu'il fajr, dan kami tidak selesai kecuali hampir sahur tadi. Ya. Baru selesai salat tarawih menjelang sahur. Bacaannya panjang-panjang seperti itu. Nah, ini jumlah bilang rakaat salat tarawih 4-4-3 jadi 11. Tahajud sebenarnya jadi itu tahajud. Hanya saja dilakukannya dengan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam istirahat. 2 rakaat salam, 2 salam istirahat, witir 3 rakaat. Nah, kalau di luar Ramadan 2-2-2-2-1. Kapan satunya? Fa in khiftas subah. Kalau engkau takut keburu datang waktu subuh, 1 rakaat witirnya. Nah, kalau dalam Ramadan identik dengan 3. Seperti itu teman-teman ya. Selesai. Itu berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang dari Aisyah, istri Rasulullah SAW. Bagaimana 20? Silakan aja, nggak usah berantem.
Cuma kita ingin yang lebih masyhur. Ya, yang masyhur. Ya, seperti itu. Apa masyhur? Jelas sekali. Dari siapa? Dari istri beliau. Ini, mohon maaf. Ini nih. Mana tadi teman-teman? Subhanallah, kok hilang sih? Ini. Maaf. Wah, kok hilang sih? Pokoknya Aisyah ditanya berapa, ya? Maka jawabannya ihda asy rakatan. Terus ini, surat yang dibaca Sabihis, Rabbil A'la, kemudian ayat al-Qul ya al-Kafirun dan Qul huwal ahad. Itu untuk witirnya. Adapun untuk selain witirnya, tahajudnya, tarawihnya itu bebas, ya. Jadi untuk menutupnya tiga rakaat ini, pertama Al-A'la, kemudian Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Dan setelah selesai baca Subhana Malikil Kudus 3 kali. Atau coba saya bawakan nggak? Nah, kalau ini boleh juga. Boleh pada rakaat ketiganya 3 surat. Ya. 3 surat Al-Falaq, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Boleh 3, ya. Al-A'la tetap, Al-Kafirun tetap, setelahnya baru 3 surat. Begitu. 5 menit lagi deh teman-teman. Mohon maaf ya. Syahr Lailatul Qadar, bulan malam qadar. Singkat saja. Syahrul Lailatul Qadar adalah bulan di mana umat Islam diberi kesempatan oleh Allah untuk memperoleh pelipat gandaan pahala senilai lebih dari 100 bulan dengan melakukan ibadah pada malam qadar dan dengan cara beriktikaf. Ini dia. Jadi diraihnya pahala 1000 bulan tadi dengan i'tikaf. Ya, dengan i'tikaf. Ya, seperti itu. Nah, ini hadis-hadisnya. Kapan mulai qadar? Ini taharraw lailatul qadar fil witri minal 'ashr al-awakhir min Ramadan. Carilah lailatul qadar pada malam yang ganjil dalam 10 yang akhir dari Ramadan. 10 akhir, 21 sampai ujung. Hitung 21-nya, 23-nya, 25-nya, 27-nya, 29-nya. Nah, seperti itu. Nah, ini hadis pertama teman-teman. Rasul menyuruhnya di 10 hari terakhir yang ganjil-ganjilnya. Kemudian hadis berikutnya diperpendek lagi. Taharraw lailatul qadar sab'al awakhir, diperpendek lagi. Carilah lailatul qadar pada 7 malam terakhir. Ya. Berarti 27 tadi kan 21, 22, 3. Nah, berarti dari 23 tuh. 23, 25, 2 seperti itu. 7 malam terakhir, ya. Ada nggak diperpendek lagi? Ini, ya. Taharraw lailatul qadar fil witri min ashril awakhir min Ramadan, sama dengan yang tadi. Nah, apa yang dilakukan untuk lailatul qadar? An-Nabi kana ya'takif, beriktikaf. Ya. Jadi memperoleh lailatul qadar dengan i'tikaf. Jadi kapan itikafnya? Nanti ada petunjuknya, ya. Kalau mau ya di ashrul awakhir, di 10 hari terakhir min Ramadan hatta qabdatahu, hatta qabdahullah, sampai Allah mewafatkan beliau, ya. Kemudian ini kana ya'tabil ashrul awakhir min Ramadan hatta tawafahu adza wajal summa takab istri-istrinya pun beriktikaf, ya. Jadi boleh teman-teman membawa istri beriktikaf, tapi ditempatkan yang berbeda, ya. Dalam hadis lain, boleh. Ini iktikaf apa iktikaf? Iktikaf adalah berdiamnya seseorang di masjid dalam rangka mendekatkan kepada Allah dengan melakukan amal-amal tertentu. Itu iktikaf, ya. Nah, ini rukun iktikaf 4. Niat berdiam di masjid. Masjidnya masjid ibadah, utamanya masjid jami', Apa itu masjid jami'? Masjid allati tuqamu fihi salatul jum'ah. Utamanya, ya, masjid yang didirikan salat Jumat. Kalau tidak ada, tidak mengapa. Di sini juga kembali ke umuman masjid di dalam ayat Al-Qur'an, ya, seperti itu. Dan mu'takif, apa mu'takif? Orang yang beriktikaf. Jadi rukunnya ada 4.
Tadi sudah tahu, ar-ruknu huwa ma yatawaqqafu alaihi sihhatu syai'. Rukun adalah sesuatu yang harus ada ketika sebuah perbuatan dikerjakan. Jadi ini harus terpenuhi, ya. Hanya tadi kalau tidak ada masjid jami tidak apa-apa. Ada yang mengatakan yang penting masjid tersebut digunakan untuk sholat jamaah 5 waktu. Walaupun tidak digunakan Jumat. Namun jika digunakan untuk Jumat itu lebih utama. Tapi insya Allah pahalanya kembali kepada masing-masing, ya, dengan ilmu atau tidak. Dia di masjid jami tapi nggak pakai ilmu, nggak dapat, ya. Yang dibolehkan dalam itikaf, keluar masjid untuk buang hajat, mengambil makanan minuman dari rumah jika harus mengambil sendiri karena tidak yang menggantarkannya. Kalau masjid sudah menyediakan lebih bagus. Kalau tidak boleh keluar, ya. 3, keluar masjid untuk berwudu baik di masjid ataupun mungkin di rumah, ya. Kalau masjidnya sedang tidak ada air, dia harus ke rumah, tidak mengapa keluar. Dan 4, membeli sesuatu yang sangat dibutuhkan. Nah, ini di antara yang dibolehkan meninggalkan makanul i'tikaf, tempat i'tikaf, ya. Baik teman-teman. Kapan mulai tempat i'tikaf? Nah, ini saya baca terjemahnya. Rasulullah SAW biasa beriktikaf di setiap Ramadan. Apabila selesai sholat subuh, maka beliau menempati tempat yang beliau rencanakan untuk beriktikaf. Nah, jadi misalnya ini sudah tanggal 20 nih, besok 31. Jadi sudah siap nih menjelang 31 ini sudah siap. 21 udah siap nih, ya. Menjelang 21 udah siap. Ini tanggal 20, nanti malam kan tanggal 21 udah siap tuh. Ya. Besok 21, berarti kita nih ini udah siap tanggal 20-nya tuh menjelang malam 21-nya. Gitu ya. Lihat teman-teman, kami beriktikaf bersama Rasulullah SAW di 10 pertengahan, kemudian pada pagi hari ke-20 kami berkemas untuk mengakhiri iktikaf. Apa maksudnya? Rasulullah pernah beriktikaf selama 20 hari. Ya, tapi yang banyaknya kemudian akhir-akhir menjelang wafat beliau lebih banyak 10 hari. Jadi beliau pernah beriktikaf 20 hari. Nah, di sini katakan, ya, i'takafna ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fil asril awsat. Ya, fil asril awsat, jadi di 10 pertengahan. Jadi di awal 10 kedua sampai terakhir, jadi 20 hari, ya. Tapi setelah itu Rasulullah beriktikaf rata-rata 10 hari. Bahkan terakhir sebelum wafat beliau mengajak istrinya. Kegiatan iktikaf, ini kegiatan iktikaf. Maksud dari iktikaf dalam berdiam di masjid untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan melakukan amal-amalan yang layak dikerjakan di masjid, seperti sholat, membaca Al-Quran dan lain-lain. Dari Aisyah bahwa ia berkata, yang disunahkan atas orang beriktikaf adalah tidak menjenguk orang sedang sakit, serta tidak mengiringi jenazah, serta tidak menyentuh wanita, tidak bercampur dengannya, tidak keluar untuk satu keperluan kecuali karena sesuatu yang harus ia lakukan seperti tadi, dan tidak ada iktikaf kecuali disertai puasa, dan tidak ada iktikaf kecuali di masjid yang padanya dilakukan sholat Jumat. Utamanya ini dari Aisyah, ya. Hadis Abu Dawud, Nasai dan Baihaqi. Lapan zikir malam qadar. Nah, ini teman-teman, Allahumma innaka afuwan karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Insyaallah teman-teman sudah punya. Baik. Tanda seseorang meraih keberkahan, langsung saja kesimpulan teman-teman. Kebahagiaan saat terbuka, kebahagiaan saat berbuka. Sebentar, maaf ya. Jadi ciri orang berhasil ini. Lis-shaim farhatani, farhatun hina yubtir wa farhatun hina yalqa rabbah. Orang yang berpuasa memiliki dua kebahagiaan, yaitu kebahagiaan ketika berbuka dan kebahagiaan ketika bertemu dengan Rabb. Ini keberhasilan. Ini yang pertama, ya. Jadi ya, ini maksud kebahagiaan bagi berpuasa pada saat berbuka adalah rasa syukur kepada Allah karena ia bisa kembali menikmati makan dan minum sebagaimana biasanya, dan rasa syukur karena bagi dengan hidayah taufik dari Allah ia bisa menyelesaikan puasa sesuai dengan tujuan puasa. Dan perasaan seperti ini hanya bisa dirasakan oleh bertakwa.
Dengan kata lain, hadis ini berisi perintah kepada orang Islam yang berpuasa untuk mengetahui tujuan berpuasa, yaitu bertakwa. Dan di antara sifat yang bertakwa adalah selalu mengharap bimbingan Allah, siap diatur oleh Allah, dan siap menerima apapun keputusan Allah atau takdir Allah setelah berikhtiar. Itulah kebahagiaan. Yang terakhir teman-teman, kebahagiaan saat bertemu Allah ini memandang Allah, memandang wajah Allah, memperoleh segala apa yang dijanjikan oleh Allah sebagai balasan pahala kesabaran saat di dunia sebagai hamba Allah yang bertakwa. Ada perkataannya sahabat teman-teman. Ini ya, Wahib rahimahullah, ini dari kalangan salaf, melihat sekelompok orang yang sedang asik tertawa. Kapan? Pada saat Idul Fitri. Lantas Wahib berkata, seandainya mereka itu puasanya diterima, maka tentulah mereka tidak akan seperti itu. Bertawa, tertawa gembira. Kenapa tertawa seperti itu? Ya, Wahib melihatnya, mengomentarinya, seandainya mereka itu puasanya diterima, maka tentulah mereka tidak akan seperti itu. Mengapa? Karena bukan yang seperti ini yang dilakukan oleh orang-orang yang bersyukur. Dan seandainya mereka itu takut bahwa puasanya tidak diterima, maka bukan seperti itu pula yang dilakukan oleh orang-orang yang takut. Nah, itu teman-teman ya. Kesimpulannya, tanda keberhasilan berpuasa adalah menjadi orang bertakwa. Dan di antara sifat tumbuh yang dari ketakwaan adalah menjadi hamba yang selalu bersabar serta bersyukur, menjadi hamba yang takut kepada Allah. Terakhir teman-teman, terakhir, bagaimana kita menentukan Ramadan? Menentukan awal Ramadan. Ya, tadi sudah diilmui ya. Jangan sampai di ujung ini malah kita menghilangkan ilmu yang sudah kita peroleh. Bagaimana cara menentukan awal Ramadan? Penentuan Ramadan. Nah, ini kita ini adalah umat yang ummi, kata Rasulullah ya. Inna ummatun ummiyah la naktub wa la nahsub asyaru hakadha ya. Beliau mengatakan bulan itu hakadha atau hakadha ini kan satu ya. Jadi kata Rasulullah, kita ini adalah umat yang ummi, yang tidak menulis dan juga tidak menghitung. Satu bulan itu begini. Beliau melipat ibu jari pada ketiga. Begini. Berapa teman-teman? 29. Asyaru hakadha. Bulan ini rata-rata bulan Hijriah jumlahnya 29. Wasyaru hakadha. Tapi ada kalanya 30. Begitu teman ya. Jadi umumnya 29, tapi ada kalanya 30. Bagaimana bisa begitu? Inilah ya, karena beliau ingin menyampaikan terkait dengan pentingnya menentukan awal Ramadan. Nih ya. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dari Umar radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau menyebutkan Ramadan dan beliau bersabda, janganlah kalian berpuasa, perhatikan, hingga kalian melihat hilal. Wujudul hilal, ru'yatul hilal berbeda teman-teman. Wujudul hilal itu hilal pasti ada, walaupun mendung. Kalau sudah merurut hisab, ilmu falak, ini sebenarnya sudah ada hilal, tapi tertutup mendung. Itu namanya wujudul hilal. Bisa dipahami? Wujud, ada. Tapi yang Rasul perintahkan ru'yah, kelihatan. Kelihatan tidak? Tidak. Dan dilakukan ru'yah kapan? Di akhir tanggal 29 Saban. Ya, yang nanti besok itu antara 30 jika digenapkan, 1 jika ada hilal. Andai mendung, hilal itu ada. Namanya wujudul hilal. Ru'yah tidak? Tidak kelihatan. Jadi gimana sikap? Kembali ke hadis. Lihat di sini. Fa in ughmiya alaikum faqdirulah. Ya.
bahwa beliau menyebutkan Ramadan dan beliau pun bersabda, janganlah kalian berpuasa hingga kalian melihat hilal, dan jangan pula berbuka hingga melihat bulan, melihatnya kembali. Namun jika bulan itu tertutup dari pandanganmu karena mendung, maka takdirulah, hitunglah, artinya genapkan menjadi hakadha, hakadha, hakadha. Mudah? Mudah kan? Jadi yang disuruh oleh Rasulullah untuk menentukan masuknya bulan awal apa? Ru'ya, bukan wujudul. Bukan wujud. Ya, wujud itu bisa jadi tertutup, tapi kalau ru'ya kelihatan. Seperti itu. Baik teman-teman. Dikit lagi ya. Masih sama ini insyaallah ya. Tapi mempertegas. Kalau tadi kan takdirulah saja, tentukan. Ini dipertegas. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, atau katanya Abu Al-Qasim sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, berpuasalah kalian dengan melihatnya hilal dan berbukalah dengan melihatnya pula. Apabila kalian terhalang awan mendung, maka sempurnakan jumlah bilangan dari bulan Syaban menjadi 30. Jelas sekali? Alhamdulillah. Ya, ini sama ya. Idza ra'aitumuhu, jika kalian melihatnya fasumu. Ya, fasumu. Wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru, dan kalau melihat nanti akhir Ramadan berbuka. Fa in ugmi alaikum fa'addu 30. Jika tertutup fa'addu 30, tetapkan, genapkan menjadi 30. Sama ini insyaallah ya. Hatta tarahu hilal, sampai kalau melihat hilal, wala tubtiru hatta tarahu, dan jangan berbuka sampai melihatnya juga. Fa in gumma alaikum fa'akmilu iddah, sempurnakan menjadi 30. Nah, alhamdulillah. Mohon maaf agak tergesa-gesa. Mudah-mudahan ini bisa menjadi bekal buat kita selama Ramadan untuk memburu keberkahan yang Allah sudah tetapkan di bulan Ramadan ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.